Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi bersama kami di Fajar Berkah Pasti Berkah. Nah, berjumpa lagi bersama saya Nisrina Nuroma, juga ditemani rekan yang cantik satu ini. Siapa nih? Masya Allah, dengan saya Salsa nih Kak. Hari ini aku penasaran nih, kan kita tiap hari ngobrol-ngobrol ya, dan aku Iya, apa nih? selalu nunggu-nunggu gitu. Hari ini tuh kita mau bahas apa lagi sih gitu. Hari ini kita bakal ngebahas tentang memakan harta yang tidak halal nih. Aduh, Astagfirullahaladzim berat ya ini ya. pembahasannya. Nah, di sini udah ada kedatangan sama Pak Ustadz Asep. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat Pak wabarakatuh. Ustadz? Alhamdulillah. Gimana Nabi nih khair, pemirsa syukur. di rumah juga semoga sehat terus ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nih Pak Ustadz, apa sih yang dinamain harta haram menurut Islam? Ini suatu bahasan yang sangat berat. Ya, Berat. Ya. Harta yang haram itu adalah harta yang diperoleh dari sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Artinya dia memperoleh harta tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan di dalam Al-Quran, hadis, ijma dan kiasnya para ulama. Begitu. Sementara seperti itu. untuk sementara Nah. seperti itu ya. Yang simpel-simpel dulu Simpel dulu aja ya aja. Pak Ustadz, ya jangan langsung ya, nanti langsung habis pertanyaannya. Betul. Siap. Tapi Pak Ustadz nih, apakah dengan memakan harta yang tidak halal itu dapat mempengaruhi rezeki kita atau bagaimana Pak Ustadz? Oh sangat berpengaruh. Sangat ketika kita memakan harta-harta yang tidak halal, efek terhadap diri pribadi kita yang pertama adalah selalu ingin berbuat sesuatu yang tidak baik. Secara psikologis seperti itu. Ketika harta yang kita makan dari sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau yang ditentukan dengan Al-Quran hadis, maka pemikiran orang tersebut akan menjadi selalu ingin berbuat tidak baik atau bersifat maksiat lebih ekstrimnya seperti itu. Yang kedua juga terhalang doanya. Terhalang doa. Karena Allah itu akan menerima sesuatu yang baik. Ketika orang berdoa dalam keadaan terhalang karena banyak makanan-makanan yang tidak halal, yang tidak baik, maka terhalanglah doanya. Mungkin satu waktu tertunda ketika dia beristighfar meminta permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya akan mendapatkan ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sanksi yang sangat luar biasa kerasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Pak Ustadz kalau boleh tahu itu? Nah, itu di dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulma. Di sana ketika orang memakan sesuatu yang tidak dihalalkan, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka pasaupa nuslihi naro, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya kepada neraka. Mudah-mudahan kita sih dihindarkan dari hal-hal yang Amin. seperti Itu itu. pasti ya Pak Ustadz. Siap. Pak Ustadz ngomong-ngomong tentang memakan harta yang tidak halal nih Pak Ustadz. Siap. Kita kan nggak tahu nih, misalkan aku dikasih uang dari Ya. teman, dari siapapun, Siap. itu tuh cara mendeteksi itu halal atau tidaknya itu bagaimana ya Pak Ustadz? Sebetulnya kalau kita diberi oleh sesuatu kan tidak etis juga kita bertanya ini halal nggak haram. Ya, nggak itu halal. Pak Ustadz ya. Namanya dia akan tersinggung juga gitu sebetulnya. Kita husnudon saja, sebetulnya husnudon saja terhadap seseorang yang memberi harta. Kecuali kita kelihatan bahwa harta itu yang diberikan kepada kita dari sesuatu yang kita lihat, mungkin hasil memalak orang atau misalnya merampok atau misalnya berjudi, itu kelihatan keluarnya. Kalaupun kita tidak kelihatan ketika mengambil uangnya, kita husnudon saja bahwa harta itu adalah halal. Memang pernah suatu ketika Rasulullah itu memakan keju dari Persia, yang terindikasi bahwa keju dari Persia itu adalah bersatu dengan makanan-makanan yang tidak dihalalkan. Tetapi Rasul itu makan saja karena tidak tahu proses pembuatan secara langsung. Begitu. Kalau udah tahu jangan ya Pak Ustadz ya. Tahu bisa dihindari dengan cara bijaksana juga. Karena kan kita juga tidak bisa, ini nggak bisa, ini tahu
kamu hartanya tidak salah, tidak halal misalnya, kamu tidak hartanya tidak benar atau tidak baik, gak bisa juga sebetulnya. Nggak bisa. Artinya tetap hubungan baik dengan teman, hubungan baik dengan siapapun yang akan memberi kepada kita ditolak secara bijak dan yang baik lah. Gitu. Oh begitu. Nah, Pak Ustadz bagaimana nih kalau misalkan keluarga kita misalkan nih kayak bapak ataupun suami misalkan ya Pak Ustadz bisa Ya, jadi siap. itu tuh ngasih harta dan kita tuh mau tahu kebenarannya, apakah boleh ditanyakan Pak Ustadz? Anggota keluarga itu memang wajib menanyakan kepada seorang penanggung jawab dalam keluarga, misalnya bapak atau suami lah, istri menanya tentang suami. Dari mana ini? Itu adalah salah satu faktor daripada meminimalisir perbuatan seseorang secara tidak langsung. Tetapi tadi ketika kita bertanya terhadap seseorang yang terindikasi kepada perbuatan yang tidak baik, mencari yang tidak halal, caranya juga harus bijak juga. Jangan sampai kita misalnya seperti berwudu dengan sesuatu yang tidak baik, contohnya airnya dari hasil gasar atau dari sesuatu yang kotor, berarti tidak sampai juga masalahnya. Ya, betul. Tapi wajib ya ditanyain Pak Ustadz ya? Wajib. Selama tidak menyakiti Nah, mungkin ya itu. Pak Ustadz. Caranya harus bijak, caranya harus baik. Kenapa? Kadang sesuatu yang baik, yang bagus dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya juga tidak akan pernah baik. Dan tujuannya tidak akan sampai nantinya. Betul, yang tadinya mau nanya malah jadi berantem. Ya, substansinya tidak akan didapat nantinya. Ya, substansinya tidak akan didapat nanti. Nih Pak Ustadz, kan tadi Pak Ustadz sempat bilang kalau misalnya kita udah makan harta yang tidak halal itu doa kita tuh tertahan. Betul. Nah, apakah dia tuh si doanya itu memang cuma tertahan, Allah tunggu dulu, apa emang tidak akan terkabul Pak Ustadz? Ada batasan-batasan waktu ketika kita mau makan sesuatu yang tidak dihalalkan, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan batasan-batasan tersebut maka menjadi salah satu solusi, mohon izin, bukan berarti membiarkan orang untuk berbuat salah, tetapi ada batasan-batasan. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah SAW, menjadi salah satu jalan Allah akan lebih cepat memaafkan kepada kita. Udah jelas ketika kita misalnya melakukan suatu kesalahan, memakan harta yang tidak halal, jelas itu akan tertahan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya juga tertahan. Iya. Pasti ya. Nah, ya udah jelas itu. Udah itu jelas. tuh pintu rezekinya tuh. Inna rajula la yuhramu rizqa bidambi, katanya begitu. Apa tuh Pak Ustadz? Sesungguhnya rezeki seorang itu tertahan karena memang perbuatan dosa. Nah itu, jadi tertahan. Nah tertahan itu kan ada masa-masanya. Tapi ingat juga bahwa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha luas ampunannya. Nah, ini ada kesempatan bagi kita semua ketika kita melaksanakan suatu kesalahan, suatu kealpaan, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Masya Allah Allah ya, Pak tuh Ustadz. Salsa. Kok jadi aku ya? Ditanyain ya uangnya tuh dari Masya Allah, astagfirullah. Pak Ustadz ya lihat, Ya, berat astagfirullah. sekali. Ini berat sekali. Sesuatu yang sangat berat deh. Sangat berat. Ini adalah memang perjuangan bagi kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mencari penghidupan yang sangat layak dan sebetulnya suci dari sesuatu yang tidak baik. Begitu. Masya Masya Allah, Allah sekali alhamdulillah ya. ya. Baru pertama tapi udah langsung berasa banyak kayak ini pelajarannya. Siap. Nah, buat pemirsa sekalian yang mau tanya-tanya lebih lanjut ke kita, bisa hubungin kita di 0813 9447 7912. Nah, pemirsa jangan kemana-mana dulu. Setelah pariwara berikut ini, kita akan kembali tetap di Fajar Berkah. Pasti Berkah. berkah.